Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah Natal online Gibeon Church. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita Natal beserta kita semua, dan kita senantiasa bersyukur atas kasih karunia-Nya yang begitu besar, di mana Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang turun ke dalam dunia demi menyelamatkan dan menebus kita atas segala dosa kita. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, welcome to Gibeon Christmas Service. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama, namun sebelumnya mari kita baca di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Mari kita sama-sama bersatu hati, bersukacita, memuji Yesus yang telah lahir ke dalam dunia untuk menjadi penebus kita. Amin. Mari kita tepuk tangan. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare
Lord. Amin. Saudara, hari ini mari sama-sama kita merenungkan. Kita ambil waktu tenang, kita ambil waktu teduh untuk merefleksikan betapa besar kasih Kristus, betapa besar kasih Allah Bapa yang mengirimkan Kristus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia untuk menjadi penebus kita. Amin. Mari kita sama-sama memujikan pujian ini, mengagungkan Dia, karena Dialah yang termulia. Terima kasih Tuhan. Hai kota kecil Bethlehem, betapa kau senyum. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabullah. Ya Yesus, anak yang kudus, mari jemaat angkat suara kita. Ya Yesus, anak yang kudus, lawatlah umatmu, masuklah dalam hatiku, kuduskan hamba-Mu. Umat-Mu telah dengarkan berita-Mu lihat, Kau beserta manusia kekal selamanya. Engkau beserta kami. Mari jemaat angkat suaramu, pujikan Gloria. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Oh holy child
Yesus telah datang. Mari jemaat angkat suaramu, pujikan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Yesus telah datang. In excelsis Deo. Yesus telah datang. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah datang ke dunia Tuhan. Kau datang menjadi penebus kami Tuhan. Hidup kami gak lagi sia-sia Tuhan, tetapi hidup kami memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kedatangan-Mu, untuk kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Membawa sukacita bagi kami semua Tuhan. We thank you Lord. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami. Biarlah firman-Mu ini juga yang menjadi sukacita kami dalam kami menjalani hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara dapat memberi secara online dengan cara mentransfer ke rekening gereja Gibeon Church yang terada di layar saudara, atau juga dengan cara scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di layar saudara. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Khususnya melalui kasih, karunia, dan anugerah keselamatan yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang telah memberkati kami terlebih dahulu, sehingga kami dapat membawa persembahan syukur ini dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hai, selamat datang di Gibeon Church Online Christmas Service. Merry Christmas! Semoga damai dan sukacita Natal ada dalam diri kita semua. Kali ini bersama saya Karen, and this is Gibeon Christmas News. Buku Gospel Wisdom sudah bisa Anda order sekarang. Langsung saja kunjungi Tokopedia Gibeon Church atau melalui booth buku di depan gereja setelah ibadah di hari Minggu. Seluruh keuntungan dari penjualan ini akan disumbangkan untuk mengembangkan Gospel-Centered Movement di Indonesia. Minggu depan, tanggal 31 Desember, kita akan memulai sermon series yang baru, yang berjudul Teguh. Mengakhiri 2023 dan memasuki 2024, dunia tengah mengalami banyak pergolakan dalam pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial. Ketidakstabilan dan ketidakpastian ini membuat kita cemas, takut, dan resah terhadap masa depan. Itulah sebabnya kita perlu memiliki sesuatu yang dapat kita pegang dengan teguh, menjadi tempat kita berpijak untuk berdiri dengan teguh, tak tergoyahkan. Yesus berfirman dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam mengawali tahun 2024 ini, kita mau mengingat mengapa dan apa, serta bagaimana untuk berdiri teguh di atas janji firman-Nya, menghadapi semua pergumulan dan tantangan yang akan datang. Dan kita sebagai umat Allah dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah teguh di dalam Kristus.
Perlu Anda ketahui bahwa seluruh kegiatan tengah minggu Gibeon Church akan libur sejenak mulai hari ini tanggal 25 Desember 2023 sampai tanggal 8 Januari 2024 dan akan dimulai kembali pada tanggal 9 Januari 2024. Proses renovasi dan pembangunan gedung gereja Gibeon masih terus berjalan. Hal ini tidak lepas dari dukungan semua jemaat yang sudah mengambil bagian dalam proses pembangunan dan renovasi ini. Bagi Anda yang masih ingin berkontribusi dalam bentuk dana, Anda tetap dapat melakukannya melalui nomor rekening Building Fund di layar ini. That's all church, and always remember to pray, doakan 3 orang, share, bagikan Injil kepada 3 orang, and invite, undang 3 orang untuk mendengarkan Injil. Once again, Merry Christmas, Happy Holiday, and enjoy the sermon. Salam sejahtera saudara semua di dalam Kristus. Merry Christmas, selamat Hari Natal. What a day. Akhirnya kita sampai di penghujung tahun ini. Dan hari ini kita akan merayakan Natal. Dan hari ini adalah bagian dari khotbah berseri The Gift. Tetapi kita akan break sedikit dari Kolose 1, eksposisi Kolose 1. Tapi hari ini saya akan menyampaikan suatu message yang berjudul Yesus penerimaan kita. Dan ini adalah bagian yang sangat penting dari apa yang Alkitab kemukakan tentang Natal. Dan to be honest, jarang sekali message hari ini dikemukakan. Dan kita akan melihat sama-sama di Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Di sini ceritanya adalah Yesus pada saat itu lahir. Dan Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan. Dan akhirnya tempat penginapan itu tidak ditemukan karena semuanya penuh. Sehingga Yesus harus lahir di kandang. Dan sebelum kita memulai pembacaan di Lukas 2 pasal 7, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan menyelidiki apa yang menjadi pesan Natal, bahwa Yesus adalah penerimaan kita yang sesungguhnya. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau tolong supaya setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyimak melalui online dan live streaming, mereka semua mendapatkan esensi Injil di pesan Natal hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dan Injil diberitakan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita akan membacanya bersama-sama Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, ia di sini adalah Maria, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kalau sudah perhatikan di ayat ini, saya huruf besarkan dan saya bold, tebalkan, karena tidak ada tempat bagi mereka. Nah, saudara-saudara perlu ketahui bahwa segala sesuatu tentang pasal Lukas ini adalah seperti sebuah bayangan atau nubuatan. Lukas, penulis dari kitab Lukas, bukan hanya seorang reporter sejarah, meskipun tentu saja dia menceritakan banyak sekali kepada kita tentang hal-hal yang akurat tentang bagaimana Yesus dilahirkan. Dia juga seorang guru dan dia juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus bahkan dalam kelahirannya dalam keadaan ditolak. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwa kisah Natal menceritakan bahwa Yesus Kristus datang untuk ditolak dan dikucilkan. Bahkan kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya, saya akan mau kita perhatikan dan soroti ayat 34 dan 35. Ini adalah versi dari terjemahan sederhana Indonesia. Dan di sini Yusuf dan Maria ketemu sama seorang imam yang bernama Simeon. Dan imam itu merupakan imam yang sangat tua. Dan kalau saudara perhatikan, ini adalah ceritanya di mana di bagian pertama dari cerita ini, Simeon terkenal dengan menyanyikan sebuah lagu yang dalam bahasa Latinnya adalah Nunc Dimittis. Artinya saya sudah melihat sang penyelamat itu, dan dia menggendongnya, dan waktu itu Yesus disunat setelah umur 8 hari. Namun ada sesuatu yang dia katakan bagian kedua dari pertemuan antara Yesus, Maria, dan Simeon yang jarang sekali dibaca dan dibahas, dan kita akan membahasnya pada pesan Natal kali ini. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Simeon berdoa supaya Allah memberkati mereka. Kemudian dia berkata kepada Maria, "Dengarlah, sesuai rencana Allah melalui anak ini,
banyak orang Israel akan jatuh dan dihukum oleh Allah. Dan melalui anak ini juga banyak orang akan dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun dia diutus Allah, banyak orang akan menolaknya. Ayat 35, melalui dia isi hati banyak orang akan disingkapkan. Dan karena dia juga suatu saat nanti hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam. Nah, coba saudara perhatikan dari dua episode ini. Bahwa yang pertama waktu Yesus lahir, bahkan tidak ada tempat penginapan yang mau menerima Yesus. Kan tempat penginapan semuanya penuh. Obviously Maria dan Yusuf adalah orang yang biasa, bukan seorang bangsawan dan bukan orang penting. Maka mereka pun juga tidak disediakan tempat khusus atau mereka tidak akan pernah mendapatkan VIP treatment dari pemilik-pemilik dari inn atau hotel atau hostel dimanapun mereka mencari tempat penginapan. Dan yang kedua, waktu Yesus bertemu dengan Simeon, ada sesuatu yang menarik. Bahwa Simeon memberikan suatu nubuatan. Bahwa anak ini akan, walaupun dia diutus Allah, banyak orang akan menolaknya. Dan dikatakan melalui dia, isi hati banyak orang akan disingkapkan. Nah, ada yang menarik di sini bahwa dari kelahirannya, Yesus datang untuk ditolak. Yesus datang bahkan untuk membuat orang marah padanya. Yesus datang untuk tidak disenangi. Yesus datang seakan-akan dari kelahirannya untuk dikucilkan. Yesus datang untuk ditolak. Bahkan dikatakan untuk mengungkapkan isi hati dan membuat orang-orang menentang dia. Why? Aneh ya saudara. Yesus Kristus datang untuk ditolak. Itu bukan karena dia suka ditolak. Atau banyak orang ya ditolak itu supaya dia merasa penting, begitu saudara. Yesus datang bukan untuk mencari penolakan demi penolakan itu sendiri, bukan saudara. Namun dia datang dengan mengetahui bahwa dia akan ditolak bahkan dari kelahirannya. Namun tetap menerima penolakan itu. Karena itulah inti dari alasan Yesus datang, justru supaya dia ditolak. Nah, jika kita tidak memahami penolakan Yesus, dan mengapa ia harus ditolak? Bahwa ia ditolak itu ada implikasi yang besar bagi kita. Maka kita sebenarnya belum benar-benar memahami Natal. Dan hari ini saya akan membahasnya dalam 3 poin, saudara. Yang pertama, kenapa kok Yesus ditolak? Yang pertama, karena dunia yang sangat superficial. Dan yang kedua, karena kebenaran Kristus yang bersifat mengancam. Kemudian yang ketiga, natur Mesias yang mensubstitusi. Oke, kita akan mulai satu persatu. Yang pertama, dunia yang sangat superficial. Bagi saudara yang siap belajar katakan yes, dimanapun Anda berada. Oke. Nah saudara, kenapa saya mengambil kesimpulan ini? Dunia sangat memandang orang, saudara. Dunia sangat memandang pedigree seseorang. Dari keluarga mana, bisnisnya apa, papa mamanya siapa, apakah dia seorang bangsawan, darah biru, ataukah dia orang penting? Apakah dia orang kaya? Atau dia orang menengah? Atau bahkan kalangan bawah? Nah saudara, ada yang menarik di sini. Yesus lahir di kandang dan lahir di palungan. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Obviously, Yesus bukan dari keluarga yang berada. Bahkan waktu Maria dan Yusuf, kalau saudara masih ingat, waktu Maria dan Yusuf mengajak Yesus pergi ke bait Allah, mereka mempersembahkan merpati, bukan domba dan bukan lembu, yang artinya Yusuf dan Maria adalah keluarga yang pas-pasan. Bahkan keluarga yang miskin. Dan bahkan kalau saudara perhatikan di kitab Synoptic Gospel di Markus 6, saudara baca Markus 6, judul dari perikop dari Markus 6 adalah apa? Yesus ditolak di kampung asalnya. Bayangkan saudara, Yesus ditolak di Nazaret. Nah kita akan simak sedikit ya bagaimana bukan hanya kelahirannya, tetapi waktu Yesus memulai pelayanannya, semua orang menolak dia. Coba bayangkan saudara, Markus 6 ayat 3-4. Ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Waktu mereka mengetahui bahwa Yesus ini melakukan mujizat yang besar dan mengajar di rumah-rumah ibadah, semua orang takjub akan hikmatnya. Dan mereka semua heran
melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kemudian lihat apa yang terjadi. Di ayat yang ketiga, mereka menemukan siapa orang ini. Terus kemudian ayat 3 dikatakan begini, Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Ini adalah saudara-saudara Yesus ya. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan itu ada bersama kita? Lihat, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudara, salah satu bahkan beberapa komentari mencatat bahwa ada kemungkinan besar banyak orang yang tahu bahwa Yesus ini ternyata orang yang menyembuhkan dan mengajar di rumah ibadah ini ternyata Yesus anak Maria dan Yusuf. Nah, banyak komentar yang mencatat bahwa ada kemungkinan besar banyak yang tahu bahwa Yesus ini anak Maria namun bukan anaknya Yusuf. Artinya apa? Yesus lahir sebelum 9 bulan. Artinya lahir tidak sampai 9 bulan Maria menikah. Artinya Yesus itu semua orang tahu bahwa dia anak haram. Ayahnya tidak tahu siapa. Of course kita tahu bahwa Yesus dibuahi dari Roh Kudus melalui anak darah Maria, perawan Maria. Dan saudara tahu bahwa Yusuf ceritanya sudah tidak pernah dilanjutkan setelah Yesus kira-kira 12 tahun itu hilang di bait Allah. Maka Yusuf diperkirakan meninggal pada waktu Yesus masih kecil. Bayangkan saudara, Yesus dibesarkan oleh ibunya, single mom, masih miskin, pas-pasan. Artinya begini saudara, Yesus dan keluarganya adalah kaum marginal secara sosial. Coba bayangkan ini. Dan Yesus pekerjaannya apa? Seorang tukang kayu. Bukan seorang satria, bukan seorang prajurit, bukan seorang jenderal, bukan seorang pedagang atau saudagar, bukan. Yesus tidak memiliki kriteria atau memiliki kualifikasi seperti apa yang dianggap dunia sebagai seorang pemimpin atau seharusnya menjadi seorang Mesias. Nah ini saudara, menurut standar dunia, Yesus tidak tampan, tidak masuk hitungan, kurang berkarisma, bukan dari keluarga yang tepat, bukan materi seorang pemimpin. Coba bayangkan, saudara bisa lihat itu. Mungkin kalau Yesus lahir hari-hari ini di tahun 1995, artinya di tahun 2023 dia umur 30 tahun. 33 tahun. Mungkin kalau dia ada hari ini, mungkin dia gak masuk hitungan saudara juga. Karena dia bukan dari pedigree atau keluarga yang mumpuni untuk jadi seorang Mesias. Jadi menurut standar dunia, Yesus gak masuk hitungan. Dan kalau saudara perhatikan bahkan nubuatannya tentang Yesus di Yesaya 53 ayat 2b. Saya akan bacakan buat saudara, ini adalah versi terjemahan baru. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Jadi begini saudara, stop dulu sampai di sini ya, saudara bisa lihat saya. Artinya begini, dia bukan tall, dark, and handsome. Sebagai seorang pemimpin, seorang politikus, ya, mestinya itu apa? Dark, handsome, tall, pinter ngomong, berwibawa, dari keluarga yang baik-baik berada. Lihat, dia anak haram, tidak tampan, tukang kayu, keluarga dari kaum marginal. Ini tidak masuk di dalam kriteria seorang Mesias, saudara. Dan lihat selanjutnya, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Kita gak mau memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Mungkin kalau dia jadi caleg, kita gak akan coblos dia. Coba bayangkan saudara, ini sangat berbeda dengan apa yang dianggap berharga oleh dunia. Karena kalau kita perhatikan, dunia melihat apa? Kultur selebriti di dunia mementingkan apa yang di luar. Apa yang cantik, tampan, dia bertalenta, tanpa memperhatikan yang di dalam. Orang itu bisa drug addicts, orang itu bisa suka berzina, orang itu bisa saja melakukan hal-hal yang tidak berintegritas. Tetapi selama dia ganteng, selama dia pinter ngomong, selama dia berkarisma dan bertalenta, kita bisa lupa terhadap hal-hal yang kecil.
Saudara, ini adalah apa yang dihargai dunia tetapi belum tentu dihargai oleh Allah. Apa yang dianggap berharga oleh dunia merupakan kebodohan bagi Allah. Dan apa yang merupakan kebodohan bagi dunia itu justru dianggap berharga dan bijaksana oleh Allah. Kita sudah tahu itu di 1 Korintus. Tapi lihat apa yang Alkitab katakan di kitab Samuel. Ternyata Alkitab tidak pernah berubah. Pada waktu itu, sebelum saya bacakan ayatnya, ceritanya adalah Samuel sedang mencari pengganti dari Raja Saul yang saat itu sedang membangkang dari Tuhan dan tidak menerima perkenanan Tuhan lagi. Maka Tuhan ingin supaya Nabi Samuel untuk mencari pengganti dari Raja Saul. Maka Nabi Samuel disuruh untuk mengunjungi rumah Isai. Nah, Isai ini punya banyak anak laki-laki. Dan pada waktu Isai dikunjungi oleh Nabi Samuel, Isai memamerkan anaknya satu-satu. Ada yang prajurit, ada yang perwira, dan semuanya besar, tinggi, tegap, gempal, ganteng, berkarisma. Sampai Samuel itu sangat terkesima. Waktu satu anaknya itu ada di depannya, bahkan dia bilang, "Ini ya Tuhan." Tapi Tuhan bilang sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel? 1 Samuel 16 ayat 7. Saya akan bacakan. Ternyata prinsip firman Tuhan dari dulu sama. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Wow. Ternyata dari dulu Tuhan itu anti snobbery. Apa itu ya? Anti keangkuhan. Tuhan benci orang congkak. Makanya dikatakan kalau saudara baca di Perjanjian Baru, Tuhan menentang orang congkak. Dia memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Nah, saat kita berbicara tentang Yesus, Yesus adalah seorang tukang kayu. Artinya, Yesus tidak memiliki kriteria atau memiliki kualifikasi seperti apa yang dianggap dunia berharga sebagai seorang pemimpin atau menjadi kualifikasi seorang Mesias. Coba saudara bayangkan, bahkan waktu kelahiran dia tidak punya tempat. Jadi Natal itu menunjukkan bagaimana dari lahir untuk tempat dia berbaring saja, Yesus tidak menemukan tempat. Rumah-rumah penginapan penuh. Dan di mana dia harus lahir? Di kandang. Artinya begini, orang yang dianggap hebat punya tempat di kamar penginapan, punya tempat tidur. Orang yang dianggap penting oleh dunia, lahirnya yang pasti di tempat yang nyaman. Tapi dengar, orang terhebat yang pernah lahir di dunia justru tidak punya tempat dan ada di kandang binatang. Nah saudara, dunia tidak mengerti tentang hal ini. Bagi dunia, apa yang nampak di luar lebih penting daripada bagian dalam. Silsilah dan status sering dianggap lebih penting dari yang lain. Dengar saudara, semangat Natal merupakan kebalikan mutlak dari sikap keangkuhan dan kecongkakan. Tetapi semangat Natal adalah suatu kerendahan hati. Semangat Natal adalah suatu kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang bukan hanya berpihak pada orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh. Tetapi Tuhan yang berpihak pada kaum marginal, kaum gembala, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat di mana orang ditolak. Di situ justru Tuhan ingin menampakkan dirinya. Kalau saudara perhatikan, Yesus menghancurkan kultur selebriti ini. Dunia selalu ingin selebritas, jadi terkenal. Makanya sekarang kalau saudara menanyakan ini kepada generasi alfa, mereka mau jadi apa? Mereka jadi apa? Selebgram. Mereka ingin jadi apa? YouTuber. Kenapa? Karena itu yang dicari dunia. Status, kecantikan, penampilan, follower, pencitraan, koneksi, posisi. Saudara tahu itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Justru yang terpenting adalah bagian yang terdalam dari kita. Dengar saudara, orang yang berinjil lebih peduli akan karakter. Apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang menjadi
integritas kita. Apa yang menjadi inner beauty instead of outer beauty. Lebih peduli kepada siapa kita di hadapan Tuhan secara hati. Dengarkan saudara, kenapa kok Tuhan itu muncul sebagai bayi yang lahir di kandang, di tempat yang hina, seakan-akan dia membiarkan dirinya ditolak. Kenapa? Karena dia ingin menentang dunia yang sangat superficial ini. Saya masuk ke dalam poin yang kedua. Yang kedua adalah kebenaran Kristus itu bersifat mengancam. Coba kalau saudara perhatikan di Lukas 2 ayat 35a dikatakan, Simeon berkata begini, melalui Yesus isi hati banyak orang akan disingkapkan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, waktu Yesus lahir, dan Yesus lahir diceritakan kepada kaum gembala tentu saja. Kalau saudara menyimak di minggu yang pertama, saya sempat menyebut tentang kaum gembala. Kenapa kok kaum gembala? Kaum gembala adalah kaum yang sangat lemah, kaum yang sangat najis, rendah, dan tidak dihiraukan orang. Sehingga apa yang terjadi? Yesus lahir menunjukkan bahwa Yesus peduli terhadap kaum-kaum yang lemah. Tapi tidak begitu saja. Tuhan juga menampakkan dirinya melalui bintang kepada orang Majus. Dan orang Majus itu datang dan bertemu dengan Raja Herodes. Raja Herodes diberitahu, karena orang Majus ini adalah kaum yang establishing king, yang menahbiskan raja dan menurunkan raja. Jadi waktu orang Majus datang ke tahta Herodes, Herodes pasti bingung, apa yang sedang terjadi? Dan orang Majus mengungkapkan bahwa ada seorang raja yang lahir di Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Wah, Herodes membuat perintah setelah orang Majus itu pergi. Perintah itu apa? Membunuh semua bayi-bayi yang ada di Yudea. Saudara tahu kenapa? Herodes marah dan membunuh bayi Yahudi karena dia takut ada raja lain yang telah dilahirkan. Saudara, begitu juga ini merupakan manifestasi dari apa yang ada di dalam hati manusia. Sama seperti Herodes, kita pun akan marah dan takut pada saat Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja atas hidup saudara dan saya. Karena saudara, secara jujur, kita manusia ingin menjadi raja bagi diri kita sendiri. Seperti Herodes yang tidak mau diingatkan bahwa dia bukanlah raja tertinggi. Ketika Yesus datang, dia berkata, oh ini mengingatkan aku bahwa aku bukanlah raja yang sebenarnya, maka aku akan membunuh semua bayi. Sama seperti Herodes ketika Yesus Kristus berkata kepada kita, oh engkau bukan raja karena engkau adalah manusia yang terbatas. Yesus ingin berkata, akulah raja yang sebenarnya. Kita semua menjadi marah. Kenapa? Kita marah sama Tuhan. Waktu kita tahu bahwa siapa yang jadi raja, ternyata hati kita terekspos. Yang benar-benar jadi raja di hati kita, jangan-jangan memang bukan Tuhan. Bisa saja kita ke gereja, bisa saja kita merayakan Natal, tetapi siapa yang jadi raja di dalam hidup kita? Saudara lihat kelahiran Yesus. Keberadaan Yesus, pribadi Yesus mengancam siapa yang jadi raja atas hidup kita. Saya pastikan kalau berhalamu diusik, kalau pemerintahanmu dan kedaulatan Michael Christian di dalam pemerintahan pribadiku diusik, saya pasti akan marah. Dan saudara tahu, Tuhan pasti mengusik kedaulatan kita karena kita tidak bisa berdaulat. Tuhan pasti mengusik tahta hati kita. Saudara dengar, saudara. Kebenaran selalu mengancam ketidakbenaran. Kelurusan selalu mengancam kebengkokan. Kebaikan atau integritas selalu mengancam kejahatan atau korupsi. Coba bayangkan saudara, saya kasih contoh. Saat kita melakukan firman dan berusaha hidup lurus, mengikuti firman, kita juga seperti Yesus pasti akan ditolak dan dibenci oleh teman-teman kita yang merupakan pelaku kejahatan. Saya pernah dikasih kesaksian oleh seorang jemaat yang mempunyai F&B restoran gitu ya, di mana dia melaporkan PPN-nya ya dengan begitu rupa, hampir jujur sekali gitu, sehingga itu raise a flag. Kenapa? Karena restoran-restoran lain yang di sekelilingnya dia tidak setinggi itu. Kenapa kok dia setinggi itu? Apakah dia serame itu? Ternyata ramenya mirip-mirip. Tetapi
pajaknya dia tinggi sekali. Sehingga dia disirikin sama yang lain. Kamu jangan terlalu jujur. Karena kalau kamu terlalu jujur nanti kita kelihatan bad. Ada teman saya juga yang begitu rajin bekerja. Kalau dia kerja, speed dia bekerja dalam proyek-proyeknya itu 2 kali lebih cepat daripada teman-temannya. Nah, teman-temannya suka korupsi waktu, sedangkan dia benar-benar sungguh-sungguh bekerja. Sampai teman-temannya membenci dia. Kamu kalau kerja jangan terlalu rajin, jangan terlalu jujur. Nanti membuat kita ini kelihatan buruk. Saudara lihat ya, kejujuran mengancam ketidakjujuran. Saat kita melakukan firman dan berusaha hidup lurus mengikuti firman, kita juga seperti Yesus pasti akan ditolak dan dibenci oleh para pelaku kejahatan. Karena apa? Mereka merasa terancam oleh kebenaran yang kita hidupi. Itu dalam hal seperti itu aja. Imagine, Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Makanya saudara, saat Injil Kristus mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya di dalam sini dan mengekspos semua apa yang ada di dalam hati kita, kita tidak menyukainya. Itulah alasan mengapa ketika Yesus Kristus datang, dia ditolak dan dibenci oleh semua orang. Apalagi oleh orang Farisi, karena kelihatan kemunafikan dari orang Farisi, kelihatan semua kejahatannya. Bahkan kalau sudah perhatikan di Roma 1 memberitahu kita bahwa jauh di lubuk hati manusia, kita semua tahu bahwa sebenarnya kita membutuhkan Tuhan dan seharusnya kita mentaati Tuhan. Namun kita menolak Tuhan, kita menindas kebenaran dengan kebohongan. Manusia sebenarnya tahu akan keberdosaannya dan tahu akan kebutuhannya akan Tuhan, namun selalu menyangkalinya dan melakukan pembenaran diri di dalam hati. Hati kita sangat ingin berpikir bahwa kita ini baik-baik saja. Dan oleh karena itu kita selalu menindas kebenaran. Kita tidak ingin tahu tentang Tuhan. Kita tidak ingin tahu siapa Tuhan dan ketetapannya. Kita tidak ingin mendengar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak ingin mendengar kasih karunia Tuhan. Kita tidak ingin mendengar apa yang salah dengan diri kita. Apapun yang menyulitkan kita untuk menyembunyikan atau menyingkirkan kebenaran akan membuat kita sangat marah. Karena kebenaran itu akan mengungkapkan yang tidak benar. Dan seringkali yang ada di dalam hati kita adalah yang tidak benar itu. Saudara, kisah Natal menantang semua nilai dunia. Kelahiran Yesus Kristus dan kedatangannya di dunia menantang dan mengancam sistem keangkuhan dunia. Dan orang yang berinjil akan mengerti esensi Natal dan tidak akan bisa sombong. Karena melihat Tuhan yang mulia memasuki sejarah manusia yang berdosa melalui cara yang paling hina. Coba bayangkan saudara. Saudara bisa melihat ini ya, bahwa ternyata kebenaran Kristus itu bersifat mengancam. Saudara, apakah saudara merasa terancam pada waktu saudara mendengar kebenaran? Karena kebenaran itu tidak bisa dibengkokkan. Apakah saudara merasa tidak nyaman pada waktu dosamu sedang diekspos? Apakah saudara merasa uncomfortable seperti cacing kepanasan pada waktu ada hal-hal yang terungkap di dalam hatimu? Saudara tahu setiap kali kita emosi, sebenarnya ada berhala yang terusik. Apakah saudara emosi dengan suamimu? Saudara emosi dengan istrimu? Saudara emosi dengan ketua care groupmu? Saudara emosi dengan anggota care groupmu? Saudara emosi dengan anakmu? Mungkin ada berhala kenyamanan, berhala kontrol yang sedang terusik. Kenapa? Karena sifat penyelamat yang datang dengan kebenarannya itu selalu mengancam. Hari ini kalau saudara merasakan itu, merasa terusik, coba saudara telusuri. Jangan-jangan waktunya kita bertobat. Jangan menindas kebenaran, jangan menyingkirkan kebenaran. Justru face it, hadapi semua berhala itu. Jangan lari, jangan malah avoid, menghindarinya, jangan. Atau bersembunyi, atau pura-pura seakan-akan itu tidak ada. Itu tidak akan memperbaiki, justru memperparah. Hari ini kita perlu bertobat. Dan kita mau datang kepada Kristus, sang kebenaran itu. Amin. Nah, kita masuk ke dalam yang ketiga. Di sini gospelnya, saudara. Nah, saudara tahu kenapa Yesus harus ditolak bahkan dari lahir? Karena natur Mesias yang
mensubstitusi. Nah, saya akan mengulang lagi slide yang ini. Yesus datang untuk ditolak. Yesus datang untuk membuat orang marah padanya. Yesus datang untuk tidak disenangi, untuk dikucilkan, untuk ditolak, untuk mengungkapkan isi hati dan membuat orang-orang menentang dia. Why? Kenapa? Saudara, Yesus Kristus datang, dia tuh tahu loh. Dia akan melawan semua nilai, dia akan melawan semua standar dunia, menghancurkan kultur selebriti, dan hasilnya apa? Yesus ditolak. Yesus juga mengetahui bahwa dia mengintimidasi orang-orang karena kebenaran yang akan mengancam kejahatan dunia. Yesus datang untuk ditolak, dikucilkan. Nah, kenapa kok dia tetap datang? Tujuan Kristus datang adalah untuk melakukan karya keselamatannya sebagai Mesias. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan pekerjaan substitusi. Substitusi artinya pertukaran. Ada yang digantikan. Dia perannya adalah menggantikan kita. Saya akan membacakan kepada saudara lanjutan dari Yesaya 53 ayat 2 dan seterusnya. Tadi kita sudah sempat membaca ayat 2b dan ayat 3. Nah, saya akan membacakannya buat saudara. Dan waktu saudara mendengar ini, renungkan. Yesaya 53 ayat 2b. Ia tidak tampan dan semaramnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara bisa melihat ini. Ini adalah natur, unsur penolakan demi penolakan akan apa yang harus Yesus alami. Kemudian lihat kenapa dia mengalami ini semua. Setelah ini dijelaskan kenapanya. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dan memang benar, Yesus menggantikan kita untuk dipukul dan ditindas Allah. Karena kita ini orang yang sombong. Kita orang yang merasa hebat, orang yang merasa sok benar, orang yang merasa kita punya kedudukan, kita pikir kita punya power. Tetapi lihat ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara bisa lihat ayat ini bicara tentang substitusi. Pekerjaan pengganti. Pekerjaan substitusi yang merupakan natur dari pekerjaan seorang Mesias. Dengar saudara, Kristus ditolak karena pelanggaran kita. Kristus ditolak untuk menggantikan kita. Kristus ditolak supaya kita diterima oleh Allah. Itu artinya ketertolakan Kristus justru membawa pada penerimaan bagi kita. Tuhan menerima kita karena Yesus Kristus telah ditolak. Saudara tahu waktu Simeon berkata dia akan menjadi tanda yang ditolak, bahasa aslinya juga bisa berarti ditentang. Saudara dengar, perhatikan. Karena Yesus ditentang, maka saat ini saudara yang ada di dalam Kristus, saudara bisa dibela. Karena dia ditolak, saat ini saudara yang ada di dalam Kristus, kita bisa diterima. Artinya kebalikannya juga benar. Yesus tahu bahwa penerimaan dirinya berarti kita yang ditolak. Jadi waktu Kristus ditolak, berarti dia ditolak supaya kita diterima. Perhatikan, dia tahu itu. Dan Kristus tetap memilih untuk ditolak bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yesus mati menggantikan kita supaya kita menerima hidup yang kekal. Yesus bangkit
menggantikan kita, supaya kita yang tidak mampu bangkit, kita pun dapat menerima kuasa kebangkitannya. Saudara, di waktu kelahirannya tidak ada tempat bagi Kristus di rumah penginapan di dunia. Kristus ditolak bahkan pada waktu lahir, supaya kita dapat diterima dan dilahirbarukan untuk mendapatkan rumah di tempat Bapa di surga. Wow, bukankah ini merupakan kabar baik? Timothy Keller berkata begini, Tuhan mendatangkan penerimaan melalui penolakan. Bisa jadi Allah memakai penolakan yang kita alami dalam kehidupan. Stop dulu, saudara. Saudara mengalami penolakan hari-hari ini? Saudara ditolak temanmu? Saudara ditolak mertuamu? Saudara ditolak suamimu? Saudara ditolak oleh bosmu? Saudara ditolak oleh istrimu? Saudara ditolak siapa? Bisa jadi Allah memakai penolakan yang saudara alami dalam kehidupan untuk mengarahkan hati kita kepada Kristus, supaya kita melihat bahwa kita diterima oleh Allah hanya melalui Kristus. Begitulah cara Tuhan bekerja. Itulah paradoks Injil. Itulah indahnya cara Injil bekerja. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasakan ditolak, hey, it's only penolakan yang fana. Itu hanyalah penolakan sementara. Tahukah saudara? Sudah menerima penolakan yang sementara itu tidak sebanding dengan penerimaan kekal yang saudara miliki di dalam Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa di surga. Justru kalau saudara saat ini ditolak dan saudara merasa putus asa, Tuhan izinkan penolakan itu supaya saudara bisa memandang kepada Yesus. Sehingga waktu saudara lihat penolakan Yesus, ternyata penolakan Yesus itu memberikan penerimaan bagi saudara. Dari lahir, Yesus sudah ditolak, supaya saudara dapat dilahirbarukan. Saudara diterima oleh Tuhan. Saudara, implikasi Injilnya seperti apa? Jika kita ditolak di dunia yang fana, mungkin hari-hari ini saudara mengalami itu, maka itu hanyalah penolakan sementara yang tidak berarti, karena kita mendapatkan penerimaan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Bukankah ini kabar baik? Bahkan jika dalam kedaulatan Allah kita diizinkan mengalami penolakan, maka kita sedang dipojokkan untuk datang kepada pribadi Kristus, supaya kita dapat diterima oleh Allah Bapa di surga melalui penolakan Kristus. Saudara, mungkin hari-hari ini seakan-akan saudara dibuat putus asa, seakan-akan saudara dipojokkan, saudara tidak lagi bisa lari, seakan-akan saudara tidak bisa berdalih lagi. Hei, itu adalah wujud anugerah Allah. Karena justru disitulah saudara bisa melihat keindahan anugerah dan kasih karunia. Saudara, anugerah dan kasih karunia tidak akan terlihat indah dan bersinar pada waktu terang, pada waktu semuanya baik-baik saja. Tapi pada waktu gelap, pada waktu engkau ditolak, pada waktu engkau ada di tempat yang terendah, di situ anugerah Tuhan bersinar. Itu adalah wujud kasih karunia Tuhan. Karena dunia ini meskipun kelihatannya bling-bling, kelihatannya sangat menarik, tetapi akhirnya selalu berujung apa? Kebinasaan. Selalu berujung ada kematian, kegelapan, kekecewaan, pengkhianatan, kejahatan, keberdosaan. Kalau saudara justru arahnya ke sana, maka saudara sedang menuju kepada kebinasaan, saudara. Jadi hari ini saya berdoa, bersyukurlah. Justru bersyukur kalau saudara mengerti esensi Natal ini. Kalau saudara sedang ditolak, bersyukurlah, karena saudara sedang mengalami penerimaan Yesus. Yesus pun ditolak. Yesus bilang gini, kalau gurunya mengalami, muridnya juga pasti akan mengalami. Jangan kaget, tetapi di situ kita bisa melihat ada keindahan. Kok bisa ya tetap sukacita? Kok bisa ya tetap tenang? Bahkan di dalam penolakan. Karena apa? Kita menerima penerimaan Allah yang tertinggi, pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. George Herbert, seorang theologian, poet di tahun 1800-an. Dia berkata begini, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia di dalam poetrinya. Sebelum saya menjadi orang Kristen, bahkan kegembiraan saya ada dalam tangisan. Karena dari luar saya tampak tenang-tenang saja, namun di dalam ada kekosongan. Sekarang aku seorang Kristen
Bahkan kesedihanku pun membuatku bisa bernyanyi dan bersyukur, karena penolakan yang kualami mengarahkanku kepada Tuhan. Dan aku semakin merasakan sambutan hangat dan kasih-Nya. Injil macam apa ini? Wow. Bayangkan sebelum dia kenal Tuhan, dalam kegembiraan itu adalah tangisan buat dia. Karena dari luar dia tampaknya baik-baik saja, namun di dalam ada kekosongan. Sekarang setelah dia kenal Kristus, dalam kesedihan dia bisa bernyanyi dan bersyukur. Kenapa? Karena setiap pergumulan, setiap penolakan itu justru mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan waktu dia memandang Tuhan, dia merasakan sambutan hangat kasih Tuhan. Sampai dia bilang, Injil macam apa ini? Mungkin saudara sedang mengalami persis seperti yang George Herbert alami. Tapi aku berdoa, saya berdoa supaya saudara bisa mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Mungkin Anda tune in sama channel ini untuk mendengar kabar Natal. Anda pikir kabar Natal adalah kabar yang membuat hatimu warm, hangat. Tapi kok ini tentang penolakan? Justru penolakan Kristus itu yang menenangkan hatimu. Karena melalui Kristus yang ditolak, engkau diterima. Kemudian George Herbert meneruskan dengan artikelnya yang sama. Dia berkata begini, semakin besar penolakan terhadap Yesus, maka semakin besar pula penerimaan Tuhan terhadap saya. Bahkan di dalam hidupku, semakin banyak penolakan yang aku dapatkan dari orang lain. Ketika aku dihina, ketika orang-orang bersikap sombong terhadapku, hal itu mendorongku kepada Kristus. Dan aku merasakan lebih banyak kasih-Nya bagiku, yang benar-benar membuat hatiku bernyanyi dengan syukur. Biarlah di hari Natal ini Anda dapat bernyanyi dengan syukur. Apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi penolakan yang Anda sedang alami, ingat, Kristus ditolak supaya engkau diterima. Pertanyaan reflektifnya, apakah kita masih angkuh? Apakah kita hanya memperhatikan apa yang dipandang orang dari luar, tanpa memperhatikan apa yang dipandang Tuhan di dalam hati kita? Apakah kita haus akan penerimaan dan pengakuan dalam hidup kita? Ingat, kita tidak akan pernah menemukan penerimaan dan pengakuan yang dapat memuaskan hati di dalam dunia. Yang kau butuhkan adalah Kristus. Apakah Anda ditolak? Apakah Anda dikucilkan oleh dunia? Itu penolakan sementara. Itu penolakan yang fana. Bahkan itu pun bisa dipakai Tuhan untuk mengarahkan kita kepada pribadi Kristus. Ingat saudara, perhatikan, Kristus ditolak supaya kita memperoleh penerimaan Allah yang kekal. Katakan bersama-sama dengan saya diterima di dalam Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Pemberitaan Natal yang singkat, jelas dan padat. Biarlah kami sadar, biarlah kami tidak hidup di dalam kultur selebriti dunia. Kami tidak memandang apa yang dipandang orang dari luar. Kami tidak mau memandang dari wibawanya, tetapi tidak pernah memperhatikan apa yang ada di dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan hanya contoh, tetapi melalui penolakan-Mu, Engkau dari lahir, sejak dari bayi, Engkau harus lahir di kandang, Engkau lahir di palungan sebagai tanda penolakan, untuk supaya kami yang berdosa, kami yang hina, kami yang semestinya dibuang, kami yang semestinya binasa, dapat diterima oleh Tuhan. Engkau memberikan anugerah kasih karunia-Mu. Siapapun yang mendengar, biarlah mereka mendengar suara Sang Gembala Agung melalui channel ini pada waktu Injil diberitakan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah menjadi Allah yang menerima kami melalui Kristus Yesus yang ditolak di atas kayu salib, ditolak di dalam kelahirannya, ditolak dalam nuansa Natal ini. Kami diingat bahwa kami menerima penerimaan terbesar dan tertinggi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Injil-Mu terus terngiang-ngiang di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Mari sama-sama saudara, kita arahkan hati kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita akan menutup kebaktian ini.
jemaat yang sudah diterima oleh Kristus. Melalui penolakan Kristus, maka engkau menerima penerimaan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menghibur engkau, menyertai engkau, melingkupi engkau, memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Merry Christmas, selamat Hari Natal, and God bless you. Terima kasih saudara telah beribadah bersama kami hari ini. Doa kami kiranya iman saudara dikuatkan dan dibangun oleh Injil, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami dan ingin menjadi bagian dari Gibeon Church, saudara bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar saudara. Di sana saudara dapat mengakses Hello Form untuk jemaat baru, atau saudara juga bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di layar saudara. Saudara juga bisa mengunjungi website Gibeon Church untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait dengan Gibeon Church. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal, damai, sukacita, dan pengharapan di dalam Yesus Kristus menyertai kita semua. Soli Deo Gloria.